Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Halwati, Prodi Pendidikan Agama Islam, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Palopo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dualisme sistem pendidikan di dunia Muslim. Adapun yang menjadi latar belakang di sini bahwa gagasan integrasi keilmuan dalam Islam ini terus diupayakan oleh para pemikir pendidikan Islam. Jadi awal munculnya ide integrasi keilmuan dilatar belakangi oleh adanya dualisme atau dikotomi keilmuan antara ilmu umum di satu sisi dan ilmu agama di sisi lain, yang pada akhirnya melahirkan dikotomik sistem pendidikan. Jadi wujud dikotomik pendidikan di Indonesia ditandai adanya lembaga pendidikan pesantren, madrasah, dan sekolah yang memiliki corak dan sistem yang berbeda. Nah, pesantren fokus pada kajian agama, sementara sekolah hanya mengkaji pendidikan umum. Kemudian pembahasan yang pertama adalah sistem pertama melahirkan golongan muslim tradisional, sedangkan sistem kedua akan melahirkan golongan muslim modern yang ke barat-baratan. Jadi sementara madrasah dalam posisi memadukan antara keduanya. Jadi Islam tidak mengenal dan mengakui adanya dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Sebab dikotomi bertentangan dengan Islam yang visinya tauhid, yang tidak mengenal pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kemudian penyebab terjadinya dikotomi ilmu dalam Islam disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah faktor perkembangan pembidangan ilmu pengetahuan yang bergerak sedemikian pesat sehingga membentuk berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kemudian penyebab yang kedua, faktor historis kemunduran umat Islam di abad pertengahan, yakni tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Kemudian penyebab yang ketiga, faktor internal kelembagaan pendidikan Islam yang belum mampu menghadapi kompleksitas dan perkembangan bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan lemahnya manajemen lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, tipe penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan keagamaan formal seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, ula, wusta, ulia, dan ma'had ali. Selanjutnya, madrasah atau pendidikan lanjutan seperti MI, MTS, MA, STAIN, IAIN, atau UIN, atau PTKIS yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Kemudian pendidikan umum bernafaskan Islam yang diselenggarakan oleh yayasan atau organisasi Islam. Kemudian selanjutnya pelajaran agama Islam yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi sebagai mata pelajaran wajib. Kemudian yang terakhir, pendidikan Islam melalui jalur non-formal yang diselenggarakan dalam keluarga, masjid, atau masyarakat seperti majelis taklim, halaqah, dan bentuk lainnya. Kemudian lembaga pendidikan Islam lebih mendapat pencerahan menjelang abad ke-20. Jadi hal ini dikarenakan para tokoh Islam telah banyak yang bangkit memperjuangkan pendidikan Islam di kancah nasional. Jadi lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dalam Undang-Undang Sikdiknas tersebut
Di pasal 14 disebutkan bahwa jalur pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Kemudian, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang muncul setelah pesantren. Jadi kini mendapat pengakuan yang sah dari pemerintah. Jadi integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional sebenarnya sejak dikeluarkannya SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1975 yang isinya pendidikan madrasah disejajarkan oleh sekolah umum. Jadi implikasi dari SKB di atas, kurikulum di semua jenjang madrasah mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah ada perubahan. Pelajaran umumnya sama dengan sekolah dengan pengecualian pelajaran agama yang lebih banyak. Akhirnya madrasah disebut dengan sekolah umum berciri khas agama atau sekolah umum plus agama. Selanjutnya, pesantren juga mendapat perlakuan yang sama seperti sekolah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 26 yang menyatakan bahwa pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Demikianlah pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.